Halo semuanya, kali ini saya akan meringkas film horor komedi dari Korea. Di awal film memperlihatkan berita tentang percobaan yang gagal dilakukan oleh sebuah perusahaan obat. Perusahaan memproduksi sesuatu yang disebut neosilin sebagai obat diabetes yang tidak boleh diuji klinis pada manusia. Ternyata perusahaan itu melakukan pengujian pada gelandangan dan mahasiswa secara diam-diam selama 10 tahun. Eksperimen obat gagal itu memiliki efek samping yang misterius pada manusia. Suatu malam, di markas rahasia perusahaan, seorang pria aneh muncul dari bawah tanah. Dia juga merupakan korban tes ilegal yang terinfeksi menjadi makhluk seperti zombie. Zombie itu berjalan di dalam kegelapan dan masuk ke sebuah kota kecil bernama Pungsan. Di jalan terdekat, sebuah mobil meliuk dan berhenti tiba-tiba. Pasangan di dalam mobil menarik nafas ketakutan ketika seorang pria mendekati mereka dan mengaitkan batang logam ke mobil mereka. Ternyata pria itu adalah mekanik bernama Junjol. Dia yang menyebabkan mereka mengalami kecelakaan kecil hingga mereka tidak menyadarinya. Pasangan itu membiarkannya membawa mobil mereka ke tempatnya. Keesokan paginya, pasangan itu menerima tagihan yang mahal dari yang seharusnya. Istri Junjol bernama Namju bertugas menerima uang dari pelanggan. Ketika pria itu mencoba untuk menuduh mereka karena telah menagih melebihi yang seharusnya, putrinya Hegul keluar dengan membawa skop seakan-akan mau mengubur seseorang. Akhirnya pasangan itu membayarnya kemudian pergi. Namju menyimpan semua uangnya di kotak, sementara suaminya hanya memandanginya dari kaca. Adegan selanjutnya memperlihatkan zombie berjalan mencari orang untuk digigit. Dia melihat dua orang wanita dan mendekati mereka, tapi mereka dengan mudah menghindarinya dan zombie itu gagal menggigit mereka. Terlihat jelas bahwa pria itu tidak terlihat seperti zombie, bahkan anak-anak kecil dengan mudah melempari dia dengan batu dan mengejeknya, memanggilnya dengan gelandangan. Dia kemudian menemukan seekor anjing, mencoba untuk menggigitnya, tetapi zombie itu malah berlari karena dikejar anjing, membuat bingung penduduk setempat yang melihatnya. Sementara itu, di rumah, ayahnya Mendyok sedang bermain kartu dengan teman-temannya seperti biasa. Dia mendengar seekor anjing menggonggong keras di luar rumah dan berjalan keluar mengusirnya. Tanpa dia ketahui, zombie ada di dalam kamar mandi. Mendyok masuk dan diserang olehnya. Zombie berhasil menggigitnya dan melarikan diri. Di jalan, dia bertemu dengan Hegul yang menendangnya di selangkangan. Mereka berdua kemudian lari karena dikejar oleh anjing liar yang sama. Saat mencapai perbatasan desa, mereka bertemu dengan pamannya bernama Mingul. Dia kembali ke desa setelah dipecat dari pekerjaannya di kota. Akhirnya mereka bertiga dikejar oleh anjing liar. Hegul jatuh di jalan ketika zombie itu berlari mendekatinya. Sebuah mobil menabraknya hingga membuatnya mental ke sebuah lapangan. Zombie itu secara ajaib hidup kemudian melarikan diri. Kakek Mendyok kembali dari rumah sakit setelah lukanya diperban. Untuk diketahui, kakek Mendyok memiliki impian untuk mengunjungi Hawaii suatu hari. Dia bahkan memiliki foto Hawaii di dindingnya dan memakai kemeja Hawaii. Sepanjang malam, dia merasa kepanasan. Sementara Hegul mendengar suara di garasi. Dia dan Mendyok datang ke garasi dan menemukan zombie di dalam. Mendyok memukulnya untuk membalas dendam. Junjol juga tiba di sana dan menyerang zombie dengan tendangan terbang. Mereka beranggapan kalau dia sudah mati. Kemudian mereka melihatnya dari dekat dan menyadari kalau dia bukan manusia normal. Tiba-tiba zombie itu hidup kembali dan mengejutkan mereka. Seluruh keluarga berlari keluar dan menguncinya di garasi. Mingul memberitahu yang lain bahwa pria itu mungkin zombie dan menunjukkan kepada mereka sebuah film. Mereka mengetahui bahwa orang yang digigit zombie akan berubah menjadi seperti mereka. Setelah mengetahui itu, Namju memukul Mendyok dengan penggorengan dan menguncinya di trailer. Untuk keselamatan mereka, Mingul melakukan penelitian tentang zombie. Dia memberitahu yang lain setelah digigit oleh zombie, mereka akan hidup menjadi zombie juga dan suka makan otak manusia. Zombie di garasi suka makan kol karena dia salah mengartikannya. Mingul mengusulkan untuk membunuh Mendyok sebelum dia membunuh mereka semua. Saat mereka berbicara, Mendyok keluar dari trailer dan memasuki rumah. Mingul memukulnya di kepala. Tetapi seluruh keluarga memarahinya dan mengusirnya karena telah memukul ayah mereka.
Haegul datang ke garasi. Dia memberi nama zombie itu dengan nama Chongbi dan memperlakukan dia seperti hewan peliharaan. Namju menyadari bahwa dia tidak terlalu berbahaya. Untuk mencegahnya agar tidak menggigit mereka, dia mencabut semua giginya. Hari berikutnya yang mengejutkan semua orang adalah Mandyok tidak berubah menjadi zombie. Dia malah sedikit terlihat lebih muda. Teman-temannya yang melihat dia memohon agar diberitahu rahasia awet muda. Dia menawarkan Mandyok tiket ke Hawaii sebagai imbalannya. Mandyok memberitahu rahasianya adalah gigitan Chongbi. Percakapan mereka didengar oleh Min-gul. Dia berencana menjualnya demi uang. Dia kemudian mengemasi barang bawaannya bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Ternyata semua teman Mandyok tahu tentang Chongbi dan ingin membayar untuk menjadi seperti Mandyok. Mandyok membawa mereka ke garasi tapi Chongbi menghilang. Kita kemudian diperlihatkan Min-gul yang sedang dalam perjalanan menuju Seoul, di mana dia berencana untuk menjualnya ke sebuah perusahaan. Di jalan mereka diberhentikan oleh polisi. Salah satu polisi mengenalinya karena mereka dari desa yang sama. Setelah berbicara sebentar, mereka mendengar suara dari belakang dan menemukan Chongbi yang terikat. Min-gul dan Chongbi dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, mereka melepas perekat di mulutnya dan melihat kalau dia tidak memiliki gigi. Tidak lama Mandyok tiba dan mengklaim bahwa Chongbi adalah putranya, kemudian membawa dia pulang. Pada malam hari, Haegul memberi kol Chongbi untuk dimakan, tetapi dia tidak bisa memakannya karena giginya tidak ada. Mandyok yang mengetahui ini panik karena temannya akan segera tiba untuk digigit agar mereka menjadi lebih muda. Mandyok menemukan cara. Dia memasang gigi palsu pada Chongbi. Akhirnya Mandyok memulai bisnisnya. Beberapa teman-temannya awalnya takut ketika salah seorang dari mereka digigit oleh Chongbi. Tetapi akhirnya mereka terbiasa. Semua orang yang digigit senang karena mereka menjadi lebih muda. Akhirnya, mereka menghasilkan uang banyak dari bisnis itu, dan Namju menyimpan uangnya di sebuah kotak. Keesokan harinya, Namju melihat kotak uangnya kosong. Ternyata Mandyok telah mengambil semua uangnya dan pergi ke Hawaii. Sementara itu, berita mengenai Chongbi menyebar ke seluruh desa. Semakin banyak orang yang datang ke rumah Junjol untuk digigit, membuat mereka menghasilkan lebih banyak uang lagi. Beberapa hari kemudian, mereka merenovasi trailer Mandyok untuk Chongbi. Mereka bahkan membelikannya gigi palsu yang baru. Suatu hari, Haegul membawa Chongbi ke tukang cukur, membuat dia terlihat tampan. Dia juga membelikannya baju dan mengajaknya makan. Setelah potong rambut, Haegul mulai jatuh hati padanya. Suatu malam, Haegul mendengar pembicaraan Min-gul yang ingin menjual Chongbi. Keesokannya, Haegul membawa Chongbi ke hutan. Dia menyuruhnya untuk melarikan diri dan hidup bebas. Haegul merasa tidak enak karena keluarganya menggunakan dia untuk mencari uang. Namun Chongbi yang juga mulai menyukainya, merasa tidak keberatan jika dia harus menggigit orang. Haegul meninggalkan Chongbi sendirian dan menyuruhnya pergi, namun dia hanya terdiam. Sementara itu, di pernikahan teman Mandyok, penduduk desa yang telah digigit mulai merasa kepanasan, kelaparan, dan bertingkah aneh. Pada saat yang sama, Min-gul menyadari kalau Chongbi hilang. Dia berlari mencarinya. Min-gul berencana menjualnya dengan harga tinggi. Beberapa saat kemudian, dia menemukan Chongbi berada di tempat yang sama dengan Haegul ketika meninggalkannya. Min-gul kemudian mengajaknya ke stasiun bis. Kembali di pesta pernikahan, pendeta meminta pengantin untuk berciuman, tetapi pria itu malah menggigit istrinya. Ternyata semua orang yang telah digigit oleh Chongbi telah berubah menjadi zombie. Pesta itu berubah menjadi kacau. Para tamu berubah menjadi zombie dan menyebar dengan cepat. Orang-orang di stasiun bis mulai menggigit satu sama lain. Dengan segera, jalan-jalan di desa juga dipenuhi oleh zombie. Satu zombie masuk ke dalam garasi dan menyerang Haegul. Dia berlari ke arah orang tuanya. Namju memukulnya hingga dia terjatuh. Saat itu, polisi tiba di tempat kejadian, mencoba untuk menyelesaikan konflik, tetapi malah digigit oleh zombie itu yang tidak menyukai kol seperti Chongbi. Menyadari hal ini,
mereka buru-buru masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka menutup pintu dan jendela, kemudian membaca buku mengenai bertahan hidup dari serangan zombie yang ditulis oleh Min Gul. Mereka mengenakan jaket tebal, menutup tubuh mereka hingga ke kepala. Sementara itu di stasiun bis, entah bagaimana Min Gul bisa bertahan dan dia kembali ke rumah meninggalkan Chong Bi. Dalam perjalanan, dia melihat hampir semua orang desa telah berubah menjadi zombie. Sementara di rumah, zombie berhasil masuk ke rumah mereka. Namju hampir tertangkap ketika dia berusaha untuk mengambil kotak uangnya. Mereka kemudian kabur melalui jendela menuju garasi. Tiba-tiba Min Gul datang dan menyalakan petasan, mengarahkannya ke sekelompok zombie. Tanpa menyadari kalau dia menembak di dekat pom bensin, Min Gul melihat kembang api di dalam mobilnya menyala, membuat dirinya keluar dari mobil itu. Sekelompok zombie mendatangi mobil yang terbakar. Petasan yang meledak di langit menarik perhatian kelompok zombie itu. Mereka terpesona dan menonton kembang api di langit, seperti terhipnotis ketika melihatnya. Karena petasan itu, semakin banyak zombie yang datang ke rumah Min Gul. Begitu juga dengan Chong Bi. Saat itu air ketuban Namju pecah. Dia ingin melahirkan. Junjol dan Min Gul memakai pakaian Chong Bi dan pergi keluar bertingkah seperti zombie. Mereka berhasil sampai ke mobil, tapi lupa membawa kuncinya. Saat lampu mobil menyala, kelompok zombie itu menuju ke arah mereka. Ketika lampu dimatikan, kelompok zombie itu mulai mendorong-dorong mobilnya, membuat mereka ketakutan. Hegul keluar dengan membawa pemotong rumput dan menyerang zombie itu. Namun jumlah mereka terlalu banyak membuat dirinya terjatuh. Beruntung Chong Bi menolongnya. Salah satu zombie kakinya terlilit kabel listrik hingga terjadi korsleting dan lampu menyala. Hal ini menarik perhatian zombie yang lain hingga mereka meninggalkan Chong Bi dan Hegul. Sementara Junjol mengambil kesempatan ini untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci mobil. Tapi sebelum dia sampai ke dalam rumah, lampu tiba-tiba mati. Para zombie berbalik arah ke dirinya. Namun tangisan bayi Namju menarik perhatian mereka. Kelompok zombie itu berjalan menuju garasi. Sementara Junjol berusaha masuk ke dalam rumah dengan melawan mereka tanpa memperdulikan hidupnya sendiri. Para zombie berhasil masuk ke garasi. Salah satu dari mereka di atas trailer di mana Namju dan bayinya berada. Hegul menyelamatkannya tepat waktu. Hegul kemudian berdiri di depan pintu trailer dengan Chong Bi. Di luar, Junjol melemparkan kuncinya ke arah Min Gul. Dari dalam mobil, Min Gul melihat Junjol diserang oleh para zombie. Min Gul menyalakan mobilnya dan menarik trailer yang sudah dikaitkan ke mobil. Hegul masuk ke dalam trailer, sementara Min Gul memundurkan mobilnya hingga membuat salah satu mesin rusak menyebabkan bensin keluar. Para zombie berkerumun melihat bensin yang keluar. Tiba-tiba Junjol masuk ke mobil, mengagetkan Min Gul yang mengira dia sudah mati. Akhirnya mereka bisa pergi dari tempat itu, meninggalkan Chong Bi dan zombie di belakang. Chong Bi memanggil nama Hegul, membuat zombie lainnya menengok ke arahnya, kemudian menyerangnya. Chong Bi kemudian menyalakan api menyebabkan ledakan yang meledakkan pom bensin. Keesokan paginya, Junjol bangun dan mengejutkan semua orang karena dia telah berubah menjadi zombie. Mereka menguncinya di mobil. Saat mereka sedang berdiskusi, terdengar suara seseorang datang ke arah mereka melalui terowongan yang ternyata adalah Mandyok. Dia terlihat sangat bahagia setelah berlibur di Hawaii. Mereka bingung kenapa dia belum berubah menjadi zombie seperti orang lain. Kemudian radio di mobil mengumumkan berita tentang virus tersebar di seluruh Korea. Wartawan mengklaim bahwa beberapa orang kebal terhadap virus itu dan mereka juga memiliki obat penawar virus untuk mengubah zombie kembali menjadi manusia. Min Gul yang mendengarnya berencana untuk mengubah kekebalan yang dimiliki oleh Mandyok menjadi bisnis. 6 bulan kemudian, virus zombie telah menyebar ke seluruh Korea, tapi keadaan mereka lebih baik dari sebelumnya. Mandyok menggigit orang yang terinfeksi agar mereka kembali menjadi manusia untuk mendapatkan uang.
Chong Bi juga telah berubah menjadi manusia. Film berakhir dengan memperlihatkan barisan zombie yang berdiri di depan trailer. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.